Jadi pengisian itu harus dilakukan. Pengisian harus dilakukan kosan paling tidak dalam waktu 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam, setelah itu baru berhenti. Ya. Itu supaya tidak udang tidak, kalau istilah Jawanya katrek. Karena nanti kalau molting terus baru belum keras dipaksakan molting lagi, udang nanti malah kalau tidak Jadi kalau diisi itu dipastikan udang pasti molting ya Pak? Tidak semuanya, karena molting itu kan ada jangkanya. Tidak mesti bersama-sama, tapi ada istilah molting massal. Molting massal itu biasanya 1 bulan sekali, itu pada saat bulan pertama. Itu biasanya akan molting bersama-sama, walaupun tidak secara seluruh. Kalau diganti air tadi bisa molting udang? Iya. Itu karena apa ya Pak? Kok bisa seperti itu, gimana ini? Apanya? Kalau diganti air kok udang bisa molting? Itu kan terjadi perubahan kapasitas ini, tingkat keasinannya kan berubah. Jadi udang itu kalau ada perubahan air dari tawar ke asin juga akan molting, dari asin ke tawar juga akan molting. Jadi misalnya kita isi air tawar, kita udah umur 50 hari, terus kita kembali untuk ke air asin lagi, itu nanti juga akan molting lagi. Tapi molting itu biasanya terjadi pada waktu kurang lebih sekitar 5-1 minggu. Itu molting yang wajar. Kalau moltingnya tidak wajar, nanti baru molting 3 hari dipaksa molting lagi, nanti udang malah nggak sehat. Jadi posisinya nanti akan sangat lemah. Padahal molting itu sendiri kan lemah. Udang itu begitu molting kan kulit terkelupas, udang kulitnya terkelupas, terus nanti setelah itu kan dia butuh waktu untuk memperkeras kembali kulitnya. Nah, pada saat kita mau memperkeras kulitnya itu biasanya kita bantu dengan memberikan kapur, baik kapur tahunan maupun kapur dolomit, atau kalau yang lebih bagus lagi menggunakan dolomit. Itu akan waktu kerasnya lebih cepat. Jadi misalnya sekarang molting dikasih kapur, itu nanti dalam waktu 2 jam atau 3 jam dia sudah mengeras. Tapi kalau diberikan dengan dolomit mungkin waktunya lebih pendek, tapi lagi lebih cepat mengerasnya. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang bisa untuk membantu supaya udang tidak terlalu. Terus dolomit tadi mempengaruhi pH nggak? Mempengaruhi, meningkatkan pH. Itu gimana untuk akselerasinya biar seimbang? pH-nya juga cukup, bisa untuk memperkeras kulit udang. Itu bisa begini, nanti kan kita setiap seminggu sekali kan kita mengadakan pengontrolan pH air menggunakan alat tes Divisilo. Nanti bagaimana kondisinya, kalau kadar asamnya terlalu tinggi atau terlalu tawar, kita kasihkan kapur dolomit. Terus nanti kita periksa lagi, berapa hari lagi kita periksa, itu nanti kan kalau ada penurunan kita tambah lagi. Nah, di sini itu di samping untuk menambah pH langsung, itu kita kan juga melihat bagaimana kondisi udang itu nafsu makannya misalnya. Jadi kita bisa melihat itu bisa dengan cara mengontrol permukaan air itu dengan alat terkontrol, bisa juga dengan melihat perkembangan udang. Jadi nanti kalau wah ini udangnya kok makannya kok nggak seperti biasa, misalnya kita memberikan taburan makanan itu sekali tabur 8 kilo, kok ini kok hanya 5 kilo misalnya, ini ada apa? Nah, kita nanti bisa mengecek bagaimana kondisi planktonnya, terus bagaimana kadar airnya, terus apakah cairannya atau tempat siponannya perlu disipon supaya udang tidak terlalu jenuh. Jadi ada langkah-langkah perlakuan sesuai dengan kondisi udang di tambak. Jadi kan misalnya dolomit untuk memperkeras kulit udang ya, tadi. Betul. Sama menambah pH. Nah itu kalau kelebihan kan juga pH-nya jadi berlebih, kan iya, jadi kurang bagus juga. Biasanya nanti kan kalau pH-nya terlalu tinggi kan nafsu makan itu. Jadi kita bisa melihat dari mengontrol nafsu makan. Jadi kita dengan pengecekan anjo, nanti kalau udang sudah umur 35 hari kan kita menggunakan cek anjo. Jadi cek anjo itu untuk mengetahui bagaimana kondisi udang
besar kecilnya udang seberapa. Terus bisa dipergunakan untuk mengontrol berapa makanan yang harus kita berikan pada saat kita memberikan. Terus bagaimana nafsu makan udang ini terhadap pemberian makan itu. Kalau misalnya nih, wah ini udangnya nafsu makannya turun. Nah, ada apa? Apakah udang ini sakit? Nah, sakit penyebabnya apa? Nanti dengan kita melihat, dari kita melihat air, dari kita melihat kondisi udang, dari kita melihat posisi dia dari nafsu makan, itu nanti kita akan mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya air, oh air berarti harus diatasi. Misalnya oh kotornya sudah terlalu banyak, berarti harus diatasi. Oh ini makannya kurang, mungkin dikasih vitamin atau dikasih apa. Gitu. Kalau yang sana dalam kan sudah, ini kan desainnya kurang bagus, jadi antara ujung sana dengan sini itu turunnya terlalu ekstrim. Oh ya. Yang ini udah dalam ini ya Pak? Ya, Yang sini ya udah udah ini lutut lebih. lutut,